Kisah 9 suku misterius di Indonesia. Ternyata mereka bersemayam di Indonesia memiliki keberagaman etnik yang sangat luar biasa. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2010, setidaknya ada 1.340 suku Indonesia yang tercatat. Beberapa di antaranya pasti sudah kamu tahu, namun apakah suku misterius di Indonesia yang sering diceritakan orang juga termasuk ke dalamnya? Cukup banyak cerita yang berkembang dari mulut ke mulut mengenai suku Indonesia atau kelompok masyarakat misterius tersebut. Jumlahnya tidak hanya satu, lokasi tinggal mereka pun tersebar di berbagai pulau. 9 di antaranya dapat kamu kenali pada ulasan berikut ini. Mitos dan fakta kehadiran suku misterius di Indonesia. 1. Suku Korowai, Mapi, Papua. Asmat merupakan salah satu suku asli wilayah Papua yang sudah banyak dikenali masyarakat Indonesia. Di wilayah paling timur dari negara kita tercinta ini ternyata menjadi tempat bermukimnya salah satu suku misterius yaitu Korowai. Dikenal masih primitif, suku ini ternyata tega memakan daging manusia. Untungnya praktik kanibalisme ini hanya terjadi saat mereka belum mengenal dunia sekitar. Disebutkan, masyarakat Korowai yang tinggal di daerah Kaibam, Kabupaten Mapi tersebut baru ditemukan pada tahun 1970-an. Hingga saat ini, masyarakat Korowai masih teguh memegang adat istiadatnya. Sehari-hari, mereka mengenakan pakaian dari dedaunan, tinggal di rumah panggung dengan tinggi sekitar 50 meter dari atas tanah, dan melakukan perburuan untuk bisa makan. Suku Bati, Pulau Seram, Maluku. Melansir Wikipedia, Seram disebut sebagai pulau utama sekaligus terbesar di Provinsi Maluku selain Pulau Ambon. Berkembang cerita bahwa di wilayah ini berdiam sebuah suku Indonesia misterius bernama Bati. Berdasarkan omongan yang tak diketahui asalnya itu pula diketahui bahwa suku Bati ini bukanlah manusia, melainkan makhluk besar yang sekilas mirip dengan kelelawar raksasa. Mereka kerap memangsa hewan sebagai santapan, namun kadang anak kecil pun menjadi korban. Ngeri juga ya sahabat. Suku Samin, Jawa Tengah. Secara bahasa, suku diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu. Di sisi lain, apakah kamu pernah bertanya-tanya dari manakah suku ini muncul pertama kali? Siapa pula pengikutnya hingga jumlah suku Indonesia tersebut semakin banyak? Nah, di daerah Jawa Tengah disebut terdapat satu kelompok suku yang menamakan diri mereka Wong Sikep. Dinamain Samin atau Wong Sikep karena para anggotanya merupakan pengikut Samin Suron Sentiko yang mengajarkan perlawanan pada Belanda dengan ajaran Sikep. Hingga tahun 1970-an, suku Indonesia atau kelompok masyarakat ini baru keluar dari persembunyiannya. Dikala itu juga mereka baru mengetahui bahwa Indonesia telah resmi merdeka dari Belanda maupun negara tirai bambu, Jepang. 4. Suku Kudu, Jambi. Layaknya suku-suku primitif lain, suku Kudu atau yang lebih dikenal sebagai suku anak dalam bermukim secara nomaden. Tempat tinggal mereka pertama kali ialah sekitar wilayah air hitam, Taman Nasional Bukit 12. Kini mereka pun menyebar di sekitar wilayah pedalaman Jambi. Di samping menjadi pemburu hewan, suku anak dalam juga melakukan kegiatan pertanian. Salah satu yang menjadi komoditas mereka ialah hasil dari pertanian karet.
Biarpun sempat dianggap misterius, kini suku anak dalam sudah semakin terbuka dengan masyarakat luar yang terbatas. Lima. Suku Paloh Kalimantan Barat. Suku Indonesia ini juga dikatakan sebagai kelompok misterius dan juga gaib. Paloh namanya. Suku dari kawasan Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia ini punya pasukan gaib khusus untuk melindungi wilayah tempat tinggal mereka. Baik hati atau malah merasa ngeri nih sahabat. Enam. Suku Polahi, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Di kedalaman hutan Balio-Huto, Gorontalo, Sulawesi Tenggara ternyata bermukim sebuah suku Indonesia bernama Polahi. Suku ini muncul sebagai keturunan warga lokal yang kabur ke hutan saat penjajahan Belanda. Mereka yang menghindari Belanda, beranak pinak sehingga populasinya semakin besar. Perlu Anda ketahui, sahabat, ternyata salah satu suku Indonesia ini merupakan pelaku kawin sesama saudara alias incest. Cara ini dilakukan untuk memperbanyak keturunan mereka sehingga semakin besar. Tujuh. Suku Mante, Aceh. Suku Indonesia juga ternyata lahir berkat alkulturasi bangsa lain yang masuk ke dalam wilayah NKRI sejak dulu. Salah satu suku yang menjadi contohnya ialah Mante dari wilayah Aceh. Masyarakat suku ini memiliki latar belakang Melayu kuno dan campak Kamboja. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, suku Mante sudah eksis di hutan-hutan wilayah Aceh. Peradaban mereka dulunya tersuar di daerah Janto, Aceh Besar. Kini mereka sudah semakin menyebar, namun tetap saja keberadaan mereka masih jarang terkuak. Sangat misterius. Delapan. Orang Bunian, Sumatera Barat. Orang Bunian merupakan kelompok suku gaib yang konon banyak tersebar di Sumatera Barat. Mereka menetap di area hutan, bukit, atau bahkan kuburan yang sepi. Biasanya, suku ini juga meninggali rumah kosong yang tidak dihuni lagi. Mereka seringkali terlihat di sore hari dengan tanda-tanda aroma kentang yang digoreng. Kelompok suku ini juga dikenal sering menyesatkan para penjelajah di sana. Jika ada orang yang sampai masuk ke dunia suku orang Bunian, biasanya kecil kemungkinan untuk berhasil keluar. 9. Orang Limun, Kalimantan Barat. Orang Limun atau dikenal juga dengan orang kebenaran adalah suku gaib yang diketahui menetap di Padang 12, Kalimantan Barat. Padang 12 sendiri merupakan sebuah lahan kosong tak terjamah yang dikelilingi oleh banyak pohon pinus di sekitarnya. Warga setempat percaya jika lokasi tersebut ditempati oleh orang Limun yang dikenal suci dan taat beribadah.
Terdapat juga versi lain yang mengatakan jika orang Limun merupakan jin Islam yang telah menetap di sana selama ribuan tahun. Biasanya, orang-orang ini seringkali menyamar menjadi nenek tua yang minta diantar ke Padang 12 dan kemudian dia hilang begitu saja sambil meninggalkan rezeki yang banyak. Sahabat, semoga ulasan di atas dapat menambah wawasanmu.